Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa arzuqna fahma. Amma ba'du, para jamaah hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan tema tentang ulumul Quran, yaitu pendekatan dan metode penafsiran Al-Quran. Tema ini sangat penting untuk kita ketahui dan cukup panjang pembahasannya. Kita akan membahas semacam pengantar ataupun pendahuluan tentang apa yang dimaksud dengan pendekatan dan metode penafsiran Al-Quran. Kita sudah sama-sama memahami bahwa Al-Quran itu pedoman hidup kita, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril, dan di situ mengandung mukjizat. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang mengandung mukjizat, yang pada saat kita membacanya maka itu merupakan ibadah mahdhah, ibadah ritual yang mengandung pahala. Di sana banyak sekali keberkahan yang bisa kita dapatkan. Bagaimana supaya kita bisa mengakses hidayah, petunjuk yang ada dalam Al-Quran? Di antara caranya adalah harus kita fahami apa yang kita baca, bukan semata-mata kita membacanya secara harfiah, tetapi yang lebih dari itu harus kita dalami dan kita pahami. Interaksi, konsekuensi keimanan kita kepada Al-Quran paling tidak ada 5M bisa dicatat adik-adik sekalian. Apa itu 5M? Kaitannya dengan interaksi kepada Al-Quran. M yang pertama yaitu membacanya, qiraah. Kita membaca ataupun tilawah, kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Bunyinya, hukumnya, sifatnya harus sesuai. Yang kedua yaitu menghayatinya ataupun memahaminya. Setelah kita baca, apa yang kita baca itu harus paham. Kalau kita membaca tidak paham, seperti kamathalil himar yahmilu asfar, seperti keledai yang memikul buku-buku tebal, yaitu permisalan orang-orang Yahudi yang mendapatkan kitab Taurat tetapi tidak paham ataupun tidak mau melaksanakannya. Mereka seperti permisalan yang hina itu. Yang ketiga yaitu menghafalkannya. Ini adik sekalian sudah berusaha semaksimal mungkin, sedini mungkin untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah dengan berinteraksi dalam bentuk menghafal itu menjadi modal yang penting ke depannya. Yang keempat adalah mengamalkannya. Setelah kita baca, kita berusaha memahami, kita berusaha menghafal, maka
M yang keempat adalah mengamalkan isinya. Bukan hanya diketahui secara teori, tapi harus diaplikasikan, dilaksanakan. Nah, M yang kelima adalah mendakwahkannya, menyampaikan pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran kepada orang lain, kepada keluarga terdekat, keluarga besar, kepada kawan-kawan dan semua masyarakat, yang muslim ataupun yang non muslim, semuanya. Nah, itulah 5M yang kaitannya dengan tuntutan, konsekuensi keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Nah, poin kita untuk mengetahui tentang penafsiran Al-Quran itu masuk di salah satu 5 ini, yaitu poin yang kedua, ya, memahaminya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan tafsir? Banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama. Tafsir ini berasal dari bahasa Arab, ya. Kalau fi'il madhinya, kata kerja bentuk lampau, yaitu fassar. Fi'il mudhari'nya yufassiru, dan isim masdarnya tafsiran. Jadi fassara yufassiru tafsiran. Kalau dikasih al berarti at-tafsir. Apa itu makna at-tafsir? Secara bahasa al-ibanah, artinya adalah menjelaskan. Al-kasyaf artinya adalah mengungkapkan. Idharu al-makna al-ma'qul, menampilkan atau memunculkan makna yang logis, yang masuk akal, yang sesuai dengan akal. Jadi antara dalil yang manqul dengan makul, ya, dalil yang nakli dengan akli. Kalau dalam pembahasan ilmu akidah itu ada dalil yang bersumber dari ayat Al-Quran ataupun hadis, itu namanya dalil yang nakli atau yang manqul. Kemudian dalil yang bersumber dari akal itu dalil akli atau makul. Itu tidak bertabrakan selama dalilnya itu sahih, bisa dipertanggungjawabkan periwayatannya, dan selama akal kita itu salim, bersih, tidak terkotori oleh penyakit-penyakit hati atau oleh pemikiran-pemikiran buruk atau sesat, maka bertemu. Kullun min indillah, semua ini dari Allah. Dalil secara nakli itu Allah Ta'ala yang menurunkan lewat Rasulnya, sedangkan akal itu Allah turunkan kepada semua manusia yang bisa berpikir menggunakan akal pikirannya. Kalau bersih dari segala macam kotoran, penyakit-penyakit hati tadi, insya Allah bertemu masing-masing. Jadi tidak bertabrakan, malah sinergis atau saling terkait. Nah, itulah, ya, kurang lebih makna secara bahasa tentang tafsir. Sedangkan secara istilah ini juga banyak sekali, diantaranya saya sebutkan di sini dari Zarkasi dalam kitab Al-Itqan. Apa itu tafsir secara istilah? Ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dan penjelasan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Inilah, ya, pemahaman istilah yang mudah, ya, dari pengertian tafsir ini. Jadi tafsir itu sudah menjadi sebuah disiplin ilmu. Kalau nanti ada di kuliah, yaitu ada kuliah jurusan tafsir atau Al-Quran wa ulumuhu, ataupun, ya, tentang tafsir Quran, itu, ya, kuliah yang penting ataupun jurusan yang penting untuk kita pelajari di situ, ya, lebih mendalam kaitannya dengan apa itu
yang harus kita miliki, ya, perangkat-perangkat nantinya supaya menjadi mufassir. Jadi intinya adalah tafsir ini sebuah proses yang harus kita lakukan supaya kita bisa memahami Al-Quran atau Kitabullah yang telah diturunkan kepada Rasulnya tadi. Dan di situ ada penjelasan makna-maknanya, apa yang dimaksud oleh ayat ini, oleh ayat itu, kemudian mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi sudah pernah kita bahas ya, bahwasanya ayat-ayat Al-Quran ada yang sifatnya muhkamat, yang paten ataupun yang jelas maknanya, yang secara umum bisa difahami oleh orang yang membacanya, yang paham dengan bahasa Arab ya. Dan ada ayat mutasyabihat yang samar-samar maknanya, yang perlu untuk analisa lebih jauh. Nah, tafsir ini lebih kepada pemahaman tentang ayat-ayat muhkamatnya ya. Kalau nanti mutasyabihat ada di poin berikutnya, itu di kaitannya dengan takwilnya ya. Walaupun ayat-ayat itu sifatnya muhkamat, tetapi perlu kita ketahui bagaimana yang dimaksud oleh ayat yang bersangkutan. Saya beri contoh begini ya, salah satu ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 104. Nah, barangkali ada yang sudah hafal ya, ini masih di juz pertama, jadi insya Allah sudah ya sebagian kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna wasma'u, dan dengarkanlah. Dan bagi orang-orang kafir ada azab yang pedih. Nah, ini termasuk ayat muhkamat, tetapi kadang-kadang itu tadi, kalau kita nggak memahami apa yang dimaksud ya. Surah Al-Baqarah ayat 104 ini dari awal ya sampai 103 itu baru ayat 104 inilah pertama-tama Allah memanggil dengan kata-kata atau kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dari awal sampai 103 belum ada panggilan mesra atau panggilan yang mengandung unsur kedekatan antara Allah dengan orang-orang yang beriman. Jadi Al-Baqarah surah Al-Madaniyah ya. Jadi di situ di antara cirinya ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu dengan kata-kata, apa kata-katanya itu? Ra'ina. Nah, kata-kata ra'ina itu sebenarnya maknanya dari sisi bahasa positif. Bisa bermakna riayah atau perhatian, pemeliharaan, atau ya artinya positif. Tetapi kata-kata ini biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk mengejek ataupun membuli. Nah, itu makna, itu intinya di situ ya. Kata-kata yang sebenarnya artinya baik, tetapi kalau dalam tradisi agama lain itu memiliki makna yang buruk untuk memberikan pembulian, mengejek kepada Rasulullah, memojokkan kepada beliau, ya ada unsur yang ya pokoknya tidak pantas lah ya kata-kata ini. Nah, jangan ditiru. Wa qul unzurna, tetapi katakanlah lihatlah kami. Wasma'u, dan dengarkanlah. Nah, jadi di sini apa sih maknanya ini? Apa yang Allah Ta'ala inginkan? Itu perlu tafsir ya, perlu kita baca bagaimana penelaahnya. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah hukum dan sebuah hikmah
Apa sih kandungan hikmahnya? Di antaranya kita tidak boleh bertasyabbuh ataupun meniru-niru kepada orang-orang kafir, terutama kepada ahlul kitab dan lebih khusus lagi kepada orang-orang Yahudi, qaulan wa fi'lan, baik itu dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Tidak boleh meniru dari orang-orang ahlul kitab, termasuk tadi mereka suka mengatakan ra'ina, jangan tiru karena itu bertujuan yang buruk. Kalau mereka mengucapkan salam itu assalamu alaikum, bukan assalam tapi asam. Asam adalah al-maut, kematian. Nah, maka jawabannya wa'alaikum. Jawabannya ya kematian kembali kepada kalian sendiri ya. Jadi nggak boleh menjawab salam dari orang-orang kafir. Karena salam ini mengandung doa, ya doa kesejahteraan, keselamatan. Nah, mereka belum dapat hidayah. Kalau mendoakan hidayah, petunjuk ya supaya mereka masuk Islam boleh. Tapi kalau mendoakan keselamatan, ya nanti dulu ya, harus bersyahadat dulu. Nah itu ya. Jadi dari ayat tertentu kemudian kita ungkap, kita berusaha memahami, kemudian menghasilkan sebuah produk hukum tertentu dan apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya, termasuk di situ tidak boleh bertasyabbuh tadi dalam bentuk perkataan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan juga di situ ada faedahnya satu dzari'ah. Apa itu satu dzari'ah? Yaitu berhati-hati terhadap hal yang membahayakan. Sedini mungkin dalam Islam hal-hal yang membahayakan itu sudah di stop. Jangan nyerempet-nyerempet kepada bahaya. Kalau kita misalnya naik kendaraan itu pilih jalur yang lempeng saja, yang aman. Tidak perlu belusuk-belusuk nanti kecebur jurang ya. Bahaya nanti ada preman macam-macam. Pilih yang aman-aman saja. Itu satu dzari'ah ya. Jadi menghindari hal-hal yang bahaya, yang syubhat atau yang mengandung kesamaran tadi ya. Nah, itu hikmah-hikmah yang bisa itu dari satu ayat bisa melebar kemana-mana ya. Ketika kita memahami tafsirnya, dan nanti ada istilah lagi adalah tadabbur ya. Saya lupa tidak memasukkan di sini ya tentang tadabbur. Ya. Tadabbur itu mirip dengan tafsir. Itu proses untuk merenungkan. Jadi kalau tafsir itu adalah menjelaskan, fassara yufassir adalah menjelaskan ataupun menguraikan, merinci ya. Kalau tadabbur ya tadabbur itu maknanya adalah memahami ataupun menghayati, merenungkan. Proses untuk menghayati, merenungkan ataupun memahami pesan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya maksudnya kurang lebih sama. Tetapi memang kaidah dalam penafsiran lebih ketat daripada tadabbur. Kalau tafsir ini hanya bisa dilakukan oleh ulama, orang-orang yang punya kompetensi ya, punya kemampuan perangkat tertentu yang lebih ketat ya. Mufassir ini lebih ketat. Tapi kalau tadabbur itu lebih longgar, lebih fleksibel. Dan yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran tadabbur ini, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mau menghayati Al-Quran ataukah terkunci hati-hati mereka. Nah, jadi itu ada ancaman kalau kita tidak mau menghayati, memahami Al-Quran, maka menjadi terkunci ya hati kita itu. Nah itu perbedaan tentang tafsir dan tadabbur sekilas ya, kurang lebihnya seperti itu. Tafsir lebih ketat, tadabbur lebih longgar. Tafsir ini ada disiplin ilmu tertentu yang harus kita kuasai. Tadabbur ini lebih fleksibel. Kalau tafsir ini ada pendekatan secara teoritis normatif. Kemudian kalau tadabbur ini dalam rangka untuk aplikasinya. Jadi tafsir ini berarti proses untuk
tadabbur juga ya. Sama kaitannya ya. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan penjelasan tentang ayat tertentu ya susah juga untuk memahami. Jadi semuanya saling melengkapi lah ya. Nah, sesudahnya kita perlu tahu tentang pengertian takwil. Jadi awwala yu'awwilu ta'wilan diambil dari kata-kata aul yang artinya kembali, ma'al yakni kesudahan. Jadi mentakwilkan sesuatu berarti menjadikannya berbeda dari semua. Dengan kata lain, takwil adalah mengembalikan makna kata atau kalimat ke arah yang bukan arah makna harfiahnya yang dikenal secara umum. Kemudian takwil menurut Hasan Az-Zahabi dalam kitab Tafsir Al-Mufassirun mengatakan takwil menurut ulama mutaakhirin, ulama kontemporer adalah memalingkan makna suatu lafal dari yang rojih artinya yang kuat, kepada makna yang marjuh yang tidak kuat atau yang lemah, karena ada dalil yang menunjukkan perlunya makna itu dipalingkan. Nanti akan kita beri penjelasan ya lebih jauh. Jadi ini lebih rumit lagi. Jadi kalau tafsir ini lebih kepada yang saya simpulkan tadi, kepada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, yang jelas maknanya, yang bisa difahami secara umum ya. Sedangkan takwil ini lebih khusus lagi, perlu pembahasan atau kompetensi yang lebih pelik lagi ya. Karena di situ dia akan mengungkap makna-makna yang tersembunyi yang perlu untuk ditelaah lebih detail lagi. Bahkan ya menurut mutaakhir di sini mengembalikan makna, memalingkan dari yang rojih kepada makna marjuh, yang kalau diaplikasikan lebih banyak kepada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar maknanya. Di antaranya tentang sifat-sifat Allah, itu perlu ya penelaan lebih jauh. Walaupun sudah pernah kita singgung tentang sifat-sifat Allah ini, madhabus salaf adalah memaknai secara isbat ataupun ditetapkan apa adanya, dan tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan madhabul khalaf yaitu takwil, mentakwilkan. Misalnya ya, yang sudah pernah kita contohkan tentang tangan Allah. Yang dimaksud tangan Allah ini secara hakiki ataukah majazi, secara zahir ataukah kiasan. Nah itu ada perbedaan. Kalau madhabus salaf adalah dimaknai secara zahirnya apa adanya, ditetapkan apa adanya, maknanya Allahu a'lam, kita serahkan pada Allah. Sedangkan madhabul khalaf dimaknai secara takwil ini, karena tangan ini diungkapkan dalam Al-Quran dengan bentuk yang beda-beda. Kadang-kadang disebutkan secara tunggal, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kadang-kadang disebutkan secara ganda, musanna, yaitu teguran Allah kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Itu dengan dua tangan. Kadang-kadang diungkapkan dalam bentuk yang jamak, plural, was-samaa banainaha bi'aidin, dan langit kami bangun dengan tangan-tangan. Nah, ini maknanya apa? Nah, ini perlu penelaahan ya. Kadang-kadang disebutkan tunggal, kadang-kadang musanna atau ganda, kadang-kadang jamak. Nah, maka di sini madhabul khalaf memaknai tangan dengan al-quwwah, kekuatan. Nah, itu maksudnya takwil ya. Jadi kekuatan. Berarti kalau yatullah fawqa aydihim, kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Langit kami bangun dengan kekuatan kami, dan seterusnya ya. Itu sudah pernah kita singgung di pembahasan tentang ayat-ayat mutasyabihat ya, kalau lebih jelas itu di pembahasan akidah ya. Nah, jemaah sekalian, apa perbedaan tafsir dan takwil?
Tafsir itu lebih umum dari takwil karena dipakai dalam kitab Allah dan lainnya. Bisa juga dengan hadis, ya, tafsir dari hadis ini misalnya apa. Nah, sedangkan takwil itu lebih banyak digunakan dalam kitab Allah. Berarti di sini takwil lebih khusus, tafsir lebih umum. Walaupun kalau nanti ada hadis-hadis tertentu yang kaitannya dengan sifat Allah juga perlu takwil ya. Jadi ini juga pengertian yang terbatas ya, atau perbedaan yang ada catatannya di situ, tidak berlaku secara general atau secara umum. Yang kedua, tafsir pada umumnya digunakan pada lafaz dan mufradat atau kosakata, sedangkan takwil pada umumnya digunakan untuk menunjukkan makna dan kalimat. Yang ketiga, takwil diartikan juga sebagai memalingkan makna suatu lafaz dari makna yang kuat atau yang rajih ke makna yang kurang kuat. Kelebihannya dia kurang tidak kuat. Jadi yang tidak kuat atau yang kurang kuat atau yang lemah, karena disertai dalil yang menunjukkan demikian. Ada korinahnya, ada alasan tertentu ya. Sedangkan tafsir menjelaskan makna suatu ayat berdasarkan makna yang kuat. Nah, para ulama ada juga yang berpendapat bahwa tafsir adalah penjelasan berdasarkan periwayatan atau riwayat, dan takwil berdasarkan diroyah atau logika yang nanti akan kita jelaskan ya. Ada dua pendekatan yang dalam tafsir, dan ada lagi tambahannya dengan isyarah. Nah, ada lagi istilah yang lazim kita ketahui, yaitu tarjamatul Quran, penerjemahan Al-Quran, yaitu pemindahan dari suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain, atau menjelaskan makna suatu ungkapan yang terdapat dalam suatu bangsa dan menggunakan bahasa lain. Walaupun satu negara, satu bangsa berbeda secara bahasa, yang sudah pernah kita sampaikan tentang turunnya Al-Quran bisa ba'atilu ya, dengan 7 bahasa itu. Jadi terjemah ini ya insya Allah sudah kita pahami lah, menerjemahkan yang Al-Quran ini berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke bahasa lain, termasuk yaitu bahasa Indonesia ini. Nah, para ulama membagi terjemahan itu kepada 2 macam. Yang pertama yaitu terjemah harfiah, memindahkan suatu ungkapan dari suatu bahasa ke bahasa lain, di mana dalam pemindahan itu tetap terjaga dan terpelihara susunan, tertib, dan semua makna bahasa yang diterjemahkan. Nah, terjemahan harfiah ini dikategorikan, dibagi lagi ya menjadi 2 bentuk, yaitu kandungan terjemahnya persis sama dengan kandungan ungkapan yang diterjemahkan. Dan kandungan terjemahan ini bentuk yang kedua, kandungan terjemahan tidak persis sama dengan kandungan bahasa yang diterjemahkan. Nah, untuk jenis yang persis itu, yang pertama ini tidak mungkin dilakukan terhadap Al-Quran yang merupakan mukjizat dan memiliki makna yang tidak bisa diwakilkan oleh semua bahasa yang ada. Jadi kalau kita lihat beberapa penerbit itu menerbitkan mushaf mutarjam ya, mushaf yang diterjemahkan, dan inovasi sekarang sudah luar biasa, sangat berkembang ya penerbitan ini, diantaranya untuk memberikan kemudahan kepada orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, yaitu diterbitkan Al-Quran terjemah perkata. Al-Quran terjemah perkata ini masuk dalam kategori terjemah harfiah model yang kedua ini. Tidak persis sama dengan kandungan bahasa yang diterjemahkan. Kalau persis sama susah. Jadi itu adalah kesimpulan dari penerjemahnya, selama tidak menyimpang boleh-boleh saja, tidak ada masalah, supaya kita memiliki informasi, oh kata ini artinya ini, kalau dirangkai ini artinya ini, dan di samping diterjemahkan secara perkata, maka diterjemahkan juga secara lebih luas lagi ya.
yaitu jenis yang kedua ini, terjemah tafsiriyah, menjelaskan suatu ungkapan dan makna Al-Quran. Kalau di sini adalah tentang Al-Quran yang terdapat dalam suatu bahasa dengan menggunakan bahasa lain tanpa menjaga atau memelihara susunan serta tertib-tertib bahasa aslinya, dan juga tidak mengungkapkan semua makna yang dimaksud oleh bahasa aslinya. Dan ini yang lebih memungkinkan. Jadi Al-Quran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang menjadi acuan bagi para penerbit untuk menerbitkan Al-Quran secara terjemahan ini dengan terjemahannya masing-masing, itu model yang kedua ini, terjemah tafsiriyah. Jadi walaupun itu pendek, maknanya tidak jauh berbeda dengan teks aslinya, tetapi sudah disimpulkan oleh tim, ya, mereka adalah para tim yang insya Allah merupakan tim yang sudah terverifikasi dan sudah memegang amanah keilmuan dari berbagai macam disiplin yang mereka miliki, ya. Jadi sudah terverifikasi lah, ya. Itu lebih mudah kita dalam memahaminya. Misalnya, ya, contoh yang mudah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau harfiahnya kan sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Nah, supaya secara bahasa Indonesia susunannya itu lebih familiar, maka dibalik, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Jadi itu sederhananya contohnya, ya, supaya tidak harfiah letterlek, maka lebih di Indonesiakan. Karena kalau dalam bahasa Arab mengungkapkan itu bisa, kalau jumlah ismiyah, ya, kalimat nominal mubtada khobar itu misalnya at-thalibu mujtahidun, siswa itu rajin misalnya, ya, itu diterangkan, menerangkan. Nah, kemudian ada lagi jumlah fi'liyah yang diawali dengan kata verbal, kata kerja. Ijtahada at-thalibu. Ijtahada artinya rajin, at-thalib yaitu murid. Nah, itu ungkapan dalam bahasa Arab, ya, dua itu, menerangkan, diterangkan. Nah, tetapi kalau bahasa Indonesia biasanya, ya, memilih yang pertama, murid itu rajin. Tidak ada atau hampir sedikit yang telah rajin murid itu. Nah, itu agak kurang pas dalam telinga orang Indonesia, ya. Jadi itu perbedaan dari sisi pendekatan susunan, ya, tata bahasanya, ya, yang penting bisa difahami, ya, dan tidak keluar dari makna yang asli. Nah, teman sekalian, penafsiran Al-Quran dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu tafsir bil ma'thur, yang kedua tafsir bil ra'yi, yang ketiga tafsir al-isyari. Apa masing-masing maknanya? Insya Allah secara umum sudah kita pahami. Ini untuk mengulang kembali apa yang sudah kita ketahui, ya, dan contoh-contohnya yang sederhana nanti kita sampaikan. Nah, tafsir bil ma'thur yaitu dengan ungkapan lain at-tafsir bil manqul, ataupun tafsir secara periwayatan, ya, beriwayah. Tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan Al-Quran didasarkan penjelasan Al-Quran yang diperoleh melalui riwayat-riwayat pada sunnah atau pada hadis ataupun athar. Athar ini adalah perkataan para sahabat. Bahkan sebuah ayat Al-Quran dapat dijelaskan dengan ayat-ayat yang lainnya. Ya, di antara contohnya ada tafsir Ibnu Abbas, kemudian tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir termasuk Al-Qurtubi, ya, tafsir-tafsir yang relatif, ya, aman, ya. Jadi kalau kita ingin supaya menafsirkan Al-Quran secara aman, kita memakai pendekatan yang pertama ini, at-tafsir bil ma'thur atau biriwayah atau al-manqul. Kita menafsirkan ayat-ayat tertentu dengan dikaitkan dengan ayat yang lain. Kita menafsirkan ayat ini, pengertian ini sama dengan ini, ya. Termasuk di situ menjelaskan tentang macam-macamnya.
kita tafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabawi, kemudian kita tafsirkan Al-Quran dengan keterangan para sahabat Nabi, karena mereka lah yang hidup sezaman dengan Nabi, hidup pada zaman turunnya risalah atau wahyu ini, maka mereka yang lebih tahu, lebih paham tentang maksud ayat-ayat tertentu. Jadi ini penafsiran Al-Quran yang lebih aman, yang tidak berisiko. Kalau kita ingin melakukan tadabbur, maka kita ketahui dulu tafsir bil ma'thurnya bagaimana. Ini sebagian contoh yang sederhana ya, di antara penafsiran ayat dengan ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 37, cerita tentang taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Nah, fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Apa yang dimaksud dengan kalimat yang diterima oleh Nabi Adam di sini? Allah mengajarkan kepada Nabi Adam menerima pengajaran tersebut. Nah, itu dijelaskan oleh ayat 23 di surat Al-A'raf. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, inilah sebuah doa yang diajarkan Allah Ta'ala kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa, kemudian dipraktekkan, dibaca oleh keduanya. Nah, jadi yang dimaksud fatalaqa Adam min rabbi kalimat, yang diterima pengajaran kalimat ini oleh Nabi Adam dari Allah berisi di ayat 23 ini. Jauh ya, ini Al-Baqarah, kemudian ini Al-A'raf. Nah, tapi itulah Al-Quran yang mutakamil, yang satu dengan yang lain saling melengkapi atau saling menafsirkan. Contoh yang lain, surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di antara resep bahagia kita mendapatkan keamanan dunia akhirat, yaitu kita menetapi keimanan dan tidak mencampur keimanan dengan kezaliman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Apa sih yang dimaksud dengan kezaliman ini? Apakah kezaliman lawan daripada adil? Nah, ternyata enggak begitu ya maknanya. Yang dimaksud zalim oleh Rasulullah, jadi ini menafsirkan ayat dengan hadis ya, yaitu kata Rasulullah dalam hadis yang lain, inna syirka ya, kemudian ya, sesungguhnya yang dimaksud oleh Rasulullah dari ayat yang kita baca tadi adalah syirik berdasarkan ayat yang lainnya. Jadi ini pentelaan Rasulullah, ujungnya sama ya, tafsir ayat dengan yang lainnya, tetapi Rasulullah yang memberikan penafsiran, penelaahan berdasarkan ayat ini, ayat 13 surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, jadi ada zulmun adzim. Berarti ayat 82 Al-An'am itu makna zalim bukan semata-mata lawan daripada adil, tapi lawan daripada tauhid. Iman di sini adalah maknanya tauhid, sedangkan zalim di sini adalah maknanya syirik. Orang yang menetapi tauhid dalam hidupnya, menjauhkan daripada kesyirikan, maka mereka itulah yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, sedangkan contoh penafsiran ayat dengan perkataan sahabat, yaitu diantara contohnya surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah. Ini contoh ya tadi yang saya sampaikan.
penerjemahan tafsiriyah tadi ya, dibalik. Kan awalnya wa ma yu'minu, tidaklah beriman aktsaruhum, sebagian besar mereka, billahi, kepada Allah. Tapi diolah kemudian supaya kita bahasa Indonesianya lebih tepat ya, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah. Illa wa hum musyrikun, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Nah, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, beliau menyitir perkataan Abdullah bin Abbas tentang ayat ini, apa maknanya? Min imanihim, termasuk keimanan mereka yang dimaksud dalam ayat ini, annahum, apabila mereka itu idza qila lahum, dikatakan kepada mereka, man khalaqas samawati wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibal, siapakah yang menciptakan langit, bumi, dan gunung-gunung itu? Maka kalau mereka menjawab, Allah, yang menciptakan itu adalah Allah. Wa hum musyrikuna bihi, tetapi mereka mempersekutukannya dalam ibadah mereka. Inilah tafsir dari Abdullah bin Abbas, yang ini juga tidak berdiri sendiri ya, maknanya Abdullah bin Abbas menafsirkan ini dengan ayat yang lain juga. Wala in sa'altahum man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka. Ayat yang lain mengatakan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Maka la yaquluna Allah, mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan Allah yang menciptakan kami, Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Jadi nanti di dalam pelajaran sirah kita akan sampaikan dakwah Rasulullah secara jahriyah, secara terang-terangan kepada orang-orang kafir Quraisy, terutama kepada keluarga besar beliau, tetapi mendapatkan pertentangan dari paman-pamannya. Dan di antara yang dikatakan oleh mereka itu kata-kata wallahi, demi Allah. Baik itu Abu Thalib yang mendukung ya, tetapi tidak mau beriman, Abu Lahab yang terang-terangan menentang. Jadi para paman beliau yang mendukung atau yang menentang ini sama-sama bersumpah atas nama Allah. Jadi orang-orang dulu sudah tahu, kenal dengan Allah sebagai Tuhannya. Berarti di sini kan beriman ya. Mereka, kata Abdullah bin Abbas ini, mereka mengetahui Allah pencipta langit, pencipta bumi, pencipta gunung-gunung, pencipta diri mereka sendiri. Allah itu sudah diketahui oleh mereka. Tetapi apa yang menjadi kesalahan mereka adalah ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali untuk taqarrub kepada Allah. Jadi berhalanya dijadikan sebagai wasilah dalam beribadah kepada Allah. Itulah bentuk syirik mereka itu. Yakin Allah sebagai pemberi rezeki, tapi ketika memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami, itu sujudnya ke berhala. Itu kan unik, aneh ya. Maka ini yang disimpulkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwasanya seolah-olah orang-orang kafir itu memiliki keyakinan dalam bab rububiyah, tetapi mereka syirik dalam bab uluhiyah, yang kemudian ini menjadi protes polemik ya, dikritik oleh orang-orang Asy'ariyah. Masa Abu Lahab dikatakan bertauhid, iblis dikatakan bertauhid? Ini bukan begitu maknanya ya. Jadi kalau kita bertauhid, pengakuan secara sepihak Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pelindung, pemelihara, pemberi rezeki, itu tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Percuma kalau kita meyakini seperti itu, kalau tidak diimbangi dengan tauhid uluhiyah dalam tauhid ibadah, pemurnian dalam bab ibadah. Orang-orang yang meyakini Allah sebagai pemberi rezeki, tetapi masih punya keyakinan ada benda-benda tertentu yang bisa melancarkan rezekinya, apakah berupa keris, berupa
sabuk, berupa susuk atau berupa cincin, macam-macam jimat-jimat, atau ke tempat-tempat tertentu ya, ke gunung-gunung tertentu untuk mencari pesugihan. Wah, itu berarti syirik ya dalam bab uluhiyahnya. Tahu ibadahnya itu nggak murni pada Allah. Jadi kalau dia jualan, punya toko, punya warung, tidak nempel apa itu kertas yang di situ berisi huruf-huruf ya Bismillah, tapi terpisah-pisah, bak sendiri, sin sendiri, mim sendiri, kemudian kasih lambang-lambang kotak segi 3, segi 5, segi 8, mungkin ada segi 6-nya juga, bintang David. Ia nggak tahu maknanya, tapi ditempel saja dengan keyakinan, wah lebih mantap kalau ditempel ini, nanti rezekinya lebih lancar. Lah ternyata betul-betul lancar. Wah, itu betul-betul ujian ya. Dia semakin yakin bahwa dengan menempel jimat ini rezekinya semakin lancar. Ketika dikasih nasihat, coba lepaslah, nanti kamu syirik. Ketika dilepas lah kok sepi. Wah, berarti tambah yakin lagi kalau rezekinya itu terkait dengan jimatnya. Itulah ujian ya. Nah, masalah inilah peringatan ya. Surat Yusuf 106 ini penting sekali ya. Bapak-bapak coba baca tafsirnya lebih detail. Maknanya sangat-sangat mendalam ini. Artinya keimanan yang kita sampaikan itu percuma kalau tidak diimbangi dengan praktek nyata. Karena pada prakteknya banyak orang yang syirik tapi nggak paham, tidak sadar kalau dia melakukan kesyirikan. Kalau dikasih peringatan, wis kamu nggak terlalu, jangan ekstrim-ekstrim gitu, radikal atau Wahabi yang biasa mereka tuduhkan itu ya, senjatanya kan itu Wahabi itu macam-macam. Waduh, ini kan sudah sentimen golongan ya, sudah apatis dulu ya, hati-hati ya. Jangan-jangan kelompok sana yang benar, kita salah. Jangan-jangan, jadi tidak boleh mengklaim yang paling benar, tetapi harus objektif. Kita semuanya pembelajar ya, kita dapat ilmu secara objektif, apa sih dasarnya? Nah, ini buktinya. Apakah kita tuduh Ibnu Abbas ini Wahabi? Ayo, siapa yang berani begitu ya? Enggak ada, Wahabi itu muncul baru nanti ya, baru akhir-akhir. Ibnu Abbas ini kalangan sahabat, nggak mungkin dituduh menjadi Wahabi ini ya. Ini begini penafsirannya tentang ayat ini. Ya ini ya. Jadi kalau kita bahas ini agak panjang ya. Kita cicil lah ya pemahaman kita seperti ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilham kebaikan kepada kita sehingga bisa menghayati makna-makna ayat tertentu dengan pemahaman yang benar, yang betul, kemudian kita laksanakan sedikit demi sedikit, semoga barokah untuk kita semuanya. Demikianlah ya, mohon maaf atas segala kekhilafan ya, monggo. Yang sekarang marah itu di medsos itu bukan lagi jimat-jimat yeah. Tapi amalan-amalan telah tertentu sekian kali setelah ini dan itu dilakukan orang yang aktivisnya agama. Yeah. Biasanya ibu-ibu yang sekali penggemarnya. Gimana itu? Terima kasih Pak, ini pertanyaan yang penting tapi juga sensitif ya. Ya memang ada perbedaan sudut pandang ya, terutama dalam hal memahami bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Ada yang kenceng, ada yang sangat longgar. Kalau saya pribadi moderat saja ya, pertengahan. Kalau yang kenceng itu begini, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya dalam kitab Al-Janaiz itu di akhir itu disebutkan begini, kaidah untuk memahami bid'ah. Kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita secara umum, kemudian manusia membatasi dalam 4 hal: tempatnya, waktunya, bilangannya, tata caranya, maka itu bid'ah. Nah, jadi kan kemarin pernah kita singgung ya saat tarian itu ya. Jadi itu kalau dari sudut pandang yang saklek, yang tekstual, bid'ah itu. Jadi mana ada baca Quran di pinggir jalan gitu ya. Dengan ini kan baca Al-Quran itu perintah secara umum, maka jangan dibatasi tempatnya,
waktunya, bilangannya, tata caranya. Itu menurut versi ini, yang madhab ini bid'ah. Nah, ini juga ada catatan ya. Nah, kalau yang di sini yang longgar, yang mutasahil itu ya longgar, pokoknya tidak ada selama itu kebaikan dan itu tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Nah, itu ya. Maka kini kita pertengahan. Apa pertengahan? Nah, pertengahan itu maknanya kalau ada cantolan, ada dalil secara umum, maka tidak ada pembatasan untuk mengkotak-kotak atau mencakupkan pada suatu sisi. Contohnya begini ya, mohon maaf ya, contoh saja. Nabi itu pada saat musafir, yang beliau lakukan hanya sholat fardu, dan sholat sunnahnya itu hanya tahajud atau witir, tidak ada yang lain. Tidak ada sholat, misalnya sholat duha. Tidak ada satu hadis pun yang menceritakan Nabi pernah sholat duha pada waktu musafir. Sekarang berani nggak kita menyimpulkan bahwa sholat duha saat kita musafir itu bid'ah? Coba, siapa ulama yang mengatakan begitu? Ayo. Ada nggak ulama yang mengatakan sholat duha pada waktu safar itu bid'ah? Nggak ada. Walaupun kenyataannya nggak ada hadisnya. Nabi tidak pernah berkata atau melakukan sholat duha pada saat musafir. Ketika beliau Fathu Mekah, berhasil menaklukkan Mekah, beliau minta izin meminjam kunci ya dari Utsman bin Tulha sebagai juru kuncinya itu masuk Ka'bah. Beliau sholat di situ kurang lebih 4 rakaat. Para ulama beda, ini maksudnya sholat apa? Apakah sholat duha? Nggak ada, mengatakan karena sholat Nabi nggak pernah di safar itu sholat duha. Nah, yang banyak mengatakan sholatun nasr, sholat kemenangan. Ya, mungkin sholat syukur lah ya, sholat untuk ekspresi kemenangan. Jadi apa yang tidak dikatakan atau tidak dilakukan oleh beliau itu nggak mesti kemudian kita vonis bid'ah, belum tentu. Nah, maka ada yang disebut sunnah, bukan hanya qauliyah, tetapi juga fi'liyah, juga sifat, ya, kemudian juga takririyah ya. Nah, termasuk di sini sama sekalian tentang zikir ya. Kalau yang atau wirid tertentu ya, ulama pembatasan tadi Pak, kalau pendekatan yang tekstual ya bid'ah, karena tidak ada batasan tadi. Kenapa harus kita batasi di tempat tertentu, di waktu tertentu, dengan bilangan tertentu, dan dengan tata cara tertentu. Kemudian kalau yang ini enggak, ini kan penting ya, betul, ini kan tidak salah, kita moderat saja ya. Artinya kalau dalilnya secara kuantitas itu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, kita diperintahkan sebanyak-banyaknya berzikir. Kalau kita misalnya mengiltizam atau istiqomah supaya kita continue ya pakai tasbih itu, ya Allah supaya keimanan saya bisa terukur, kita sekarang beristighfar 100 kali pakai tasbih yang manual atau digital, silahkan kita hitung. Kemudian besok supaya terukur kita hitung lagi 150, lusa 200 misalnya. Itu supaya menjadi wasilah mengukur keimanan kita lebih baik atau buruk, itu terukur. Menurut saya nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Ya, itu ya dalam batasan zikir yang mutlak ya, silahkan, tidak ada pembatasan. Karena doa itu yang penting adalah keyakinan ya, keyakinan kita tentang terkabulnya doa itu. Saya kasih anekdot ya, katanya sih itu fakta tapi Allah alam, yang penting kita ambil hikmahnya. Khalil di Bangkalan itu ya, itu terkenal, ulama terkenal ya, ada yang mengatakan wali ya. Punya pembantu ya, suatu saat terus bersih-bersih perpustakaannya, bahwa baca kitab, ternyata di dalam kitab itu ada judulnya doa hakikat. Katanya hakikat itu artinya berkelahi ya.
Ada yang dari Madura mungkin. Saya tanya teman saya kok nggak tahu ya, katanya ini pembantunya memahami bahwa ini doa berkelahi penting dihafalkan karena doanya pendek. Terus ketika itu dia sudah hafal, nah, ada masalah dengan ketua OSIS-nya, ketua himpunan santri ya. Akhirnya dia nggak mau ngalah, terus berkelahi. Kok ternyata menang. Terus viral ini ya, menjadi viral berita ini sampai ke kiai. Dipanggil sini ya. Kamu katanya ini ya, iya Pak Yai, saya sudah mengamalkan doa panjenengan. Doa apa? Dari kitab ini, coba ambil bukunya. Ternyata ketika dibuka, doa aqiqah. Ya. Jadi ain qaf ya qaf ta itu. Aqiqah dibaca hakikat. Loh, ini bukan doa berkelahi tapi doa aqiqah. Aqiqah itu loh Bu ya. Orang setelah lahir itu loh ya, terus di aqiqah itu loh. Tapi kok manjur Pak Yai, saya baca kok menang saya. Nah, itulah ya. Doa saja yang walaupun salah asalkan yakin itu bisa mujarab, apalagi kalau doanya benar. Nah, itu lebih mujarab lagi. Nah, itu anekdotnya ya. Allah a'lam bishawab. Maksud saya doa ini nanti dapat ini keberkahan. Ada memiliki keyakinan ya, fadilah. Itu seberapa banyaknya di jamaah. Oh iya, nah itu yang mohon supaya dihindari ya. Jadi kalau kita memvonis fadilah tertentu, itu kalau persoalan fadilah ini kan persoalan gaib ya, yang tidak bisa kita ketahui, maka dasarnya harus jelas ya. Kita tidak tahu yang gaib kecuali dengan nakli tadi ya, harus jelas ya. Kecuali memang itu tadi ya, mujarrobat gitu loh. Mujarrobat, akan ada buku mujarrobat itu yang artinya apa? Sudah berdasarkan pengalaman, teraplikasikan. Contohnya begini ya, mohon maaf ya, saya ketika di Raudhah itu saya tanya, ya, kan pas ngantri gitu ya, kebetulan kan ada yang jaga. Saya tanya langsung kepada penjaganya ya. Ya Syekh, apakah ada dalil hadis yang menunjukkan bahwa Raudhah ini tempat yang mustajab untuk berdoa? Beliau bilang nggak ada. Tidak ada satu hadis pun yang menunjukkan Raudhah ini tempat mustajab untuk doa. Yang ada itu kan umum, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumah ada raudhah, taman surga. Nah, tetapi dari pengalaman kita saat berdoa di raudhah itu mustajab. Itu mananya mujarrobatun ya. Itu mujarab maksudnya ya. Berdasarkan pengalaman itu terbukti. Tetapi ini versi saya ya, insya Allah apa yang kita doakan di Raudhah itu sama dengan kita doakan di Multazam. Gini pembuatan doanya sama. Kita punya misi sebelum umrah, sebelum haji, ya Allah, nanti di Arafah juga doanya sama. Jadi kita nggak tahu yang dikabulkan itu di tempat yang mana. Jadi dibaca saja ya. Boleh jadi di Multazam yang dikabulkan, boleh jadi di Arafah, terus Raudhah katut-katut gitu. Maksudnya begitu ya. Nah, Allah alam, jadi kalau soal fadilah yang penting yakin saja. Walaupun tidak ada tekstual hadis tertentu, tapi ya Allah, saya yakin dengan doa ini ya disampaikan saja. Doanya itu apa? Kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Insya Allah, Allah Maha tahu ya. Walaupun kita nggak mengucapkan dalam hati saja, kata Ibnu Qayyim, kalau hajatmu banyak, waktumu singkat, doalah astagfirullah. Istighfar saja cukup. Karena kalau Allah mengampuni dosa kita, Allah mengabulkan apa yang kita minta. Nah, itu logika Ibnu Qayyim ya. Jadi istighfar saja sudah mewakili, bahkan sholawat saja sudah mewakili semua doa kita. Walaupun kita tidak ucapkan eksplisit, kita Allahumma shalli ala Muhammad itu sudah berisi doa. Allah Maha tahu dengan apa yang kita inginkan. Tapi Allah lebih suka, walaupun tahu hati kita, Allah lebih suka kita tadarru, kita menghambakan diri, menghinakan diri. Itu sepilih lebih suka ya. Allah sangat suka dengan itu. Maka lebih potensi dikabulkan ya. Jadi kalau soal fadilah-fadilah, mohon supaya hati-hati, waspada, jangan gampang untuk menerima kecuali memang dasarnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dikasih ijazah atau apa ya kita husnudzon, insya Allah ini sudah berdasarkan pengetahuan ya.
dari Pak Yai tersebut dan juga tadi pengalamannya. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.